Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 7 kelas manajemen strategi pemasaran A, KARS FK MUI 2021 berbagi wawasan tentang strategi pemasaran rumah sakit, yaitu segmentasi, targeting, positioning atau STP, dan marketing mix atau bauran pemasaran. Kelompok kami terdiri dari Arini Sinduyana Prastiwi, R.A. Wita Ferani Kartika, Olvia Mutiara Supatmanto, dan Yoven Damigus. Di video ini akan membahas mengenai strategi pemasaran rumah sakit, segmentasi targeting, positioning atau STP dan marketing mix, serta penerapan di RSU Bakti Yuda. Setelah melihat video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami dan mengaplikasikan strategi pemasaran rumah sakit berupa STP dan marketing mix. Strategi pemasaran merupakan pendekatan yang dipilih oleh rumah sakit untuk memenuhi tantangan pasar. Strategi pemasaran merupakan cerminan dari strategi organisasi untuk mendukung visi dan misi organisasi. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Strategi pemasaran yang dipilih berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam aspek sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana, sehingga terbentuk produk atau layanan unggulan untuk kelompok target pasar tertentu. Kemudian, penentuan segmen pasar. Penentuan segmen pasar yang dipilih harus dapat diukur, diakses dengan mudah, substansial, dan bermakna, sehingga pemetaan strategi pemasaran dapat lebih efektif dan efisien. Kotler dan Armstrong menentukan segmen pasar berdasarkan variabel demografi, geografi, perilaku, dan psikografi. Masuk ke targeting. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilah segmen pasar untuk dimasuki oleh rumah sakit. Target pasar sendiri terdiri atas kumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama untuk dapat menikmati layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Targeting memiliki beberapa tingkat, yaitu mass marketing atau undifferentiated marketing, di mana target yang dipilih bersifat luas dan masif. Tingkat kedua adalah differentiated marketing. Pada target pasar ini sudah dipilih lebih tersegmen sehingga lebih mengacu pada karakteristik tertentu. Target ketiga adalah concentrated marketing, di mana menyasar pada niche market. Biasanya target market ini membatasi pada spesialisasi tertentu. Yang terakhir adalah micro marketing. Target market terakhir ini menargetkan secara sempit berbasis lokal atau individual. Lanjut ke positioning. Positioning adalah langkah-langkah untuk mendefinisikan sebuah produk atau layanan rumah sakit yang ditujukan kepada konsumen. Dalam strategi positioning, dilakukan identifikasi strategi keunggulan kompetitif suatu layanan, pemilihan keunggulan kompetitif suatu produk dari kompetitor, serta pemilihan strategi penentuan posisi rumah sakit secara keseluruhan. Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan harus membuat strategi dalam mengembangkan kegiatan pemasaran, supaya dapat memperkenalkan produk atau jasanya dan mendapat respon baik oleh masyarakat. Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan sebuah konsep utama dalam pemasaran modern yang digunakan sebagai alat menyusun strategi program pemasaran jangka pendek dan jangka panjang. Secara tradisional, bauran ini terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Dan sekarang diperluas menjadi 7P dengan penambahan people, process, and physical evidence. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk diperhatikan, diminta, dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Dalam memenuhi keinginan pasar, sebuah produk haruslah menggambarkan karakteristik masyarakat yang ditargetkan. Produsen harus merencanakan posisi produk yang dapat memberikan manfaat besar bagi konsumen. Yang kedua, price. Price adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Price merupakan harga yang dibebankan atas manfaat karena sudah mendapatkan suatu produk atau jasa. Dalam menetapkan harga, produsen harus memperhatikan keadaan masyarakat target konsumen supaya harga yang ditawarkan dapat rasional. Ketiga adalah place. Place adalah lokasi di mana barang atau jasa diberikan. Lokasi yang ditawarkan dapat mempengaruhi minat bagi konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa pelayanan. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau juga memudahkan penyampaian informasi produk kepada konsumen, sehingga proses pemasaran dapat tersampaikan dengan baik. Keempat yaitu promotion. Promotion adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan dan mempengaruhi konsumen agar membeli barang atau menggunakan suatu jasa.
Promosi juga merupakan proses komunikasi pemasaran yang penting bagi penjual untuk memasarkan produknya. Yang kelima adalah people. People merupakan orang yang memberikan pelayanan atau produk kepada konsumen. Kualitas dari sumber daya manusia berpengaruh terhadap minat konsumen karena berhadapan langsung dan berinteraksi. Selanjutnya proses. Proses pelayanan di rumah sakit akan menjadi salah satu bentuk dari strategi promosi. Proses layanan yang mudah dan tidak berbelit menjadi salah satu keunggulan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang terakhir ada physical evidence atau sarana. Physical evidence atau penampilan memberikan kesan tersendiri bagi konsumen. Sarana dan prasarana seperti fasilitas di rumah sakit yang nyaman, bersih, dan aman menjadi perhatian dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada rumah sakit. Penerapan strategi pemasaran dengan STP dan marketing mix atau bauran pemasaran telah dilakukan oleh RSU Bakti Yuda untuk pelayanan operasi katarak sejak tahun 2022. Penerapan STP dimulai dari segmentasi, yaitu segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Setelah targeting, dilakukan positioning. RSU Bakti Yuda memposisikan diri sebagai rumah sakit pelopor di Depok yang memiliki citra pelayanan yang ramah. RSU Bakti Yuda juga terletak di area strategis di Depok. Setelah dilakukan STP, selanjutnya rumah sakit menerapkan marketing mix atau bauran pemasaran. Produk, yaitu produk yang ditawarkan berupa layanan operasi katarak dengan teknik operasi pakoemulsifikasi. Promotion, yaitu promosi melalui brosur, media sosial berupa Instagram, dan promosi langsung melalui acara seminar kesehatan katarak. Price, yaitu harga. Operasi pakoemulsifikasi gratis untuk pasien JKN BPJS Kesehatan dan tidak ada biaya tambahan. Untuk pasien umum dan asuransi, harga termasuk paket tindakan operasi, pemeriksaan fundus, IOL, dan obat pulang. Place, yaitu tempat. Tindakan operasi dilakukan di kamar bedah di RSU Bakti Yuda. Kamar bedah dan poliklinik mata RSU Bakti Yuda terletak di lantai 1 dengan akses mudah untuk pasien-pasien lansia atau disabilitas. Physical evidence atau fasilitas fisik. Terdapat alat pakoemulsifikasi yang siap digunakan, rutin dikalibrasi, memiliki sertifikat izin edar dari Kemenkes, 2 ruang kamar bedah yang dilengkapi ruangan persiapan serta ruangan pasca pembedahan dan alat monitor tanda vital. Dekat kamar bedah tersedia ruang tunggu dilengkapi tempat duduk, televisi, serta ruangan yang ber-AC. Tersedia juga kafe yang menjual roti, kopi, dan teh. Fasilitas dijaga ketat oleh petugas keamanan dan CCTV. People, yaitu orang. Tenaga yang mengerjakan layanan operasi pakoemulsifikasi yaitu 2 dokter spesialis yang memiliki sertifikat pakoemulsifikasi. Dokter didampingi oleh perawat kamar bedah yang terampil. Yang terakhir, proses atau proses. Operasional layanan operasi katarak mengacu pada standar prosedur operasional. Untuk proses operasi, pasien dibekali catatan untuk persiapan operasi, serta catatan pasca tindakan operasi sebagai bentuk edukasi pada pasien. Ada customer service dan humas yang akan melayani setiap pelanggan yang membutuhkan informasi. Demikian video tentang strategi pemasaran STP dan marketing mix. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Terima kasih dan salam sehat.